Selamat siang, selamat bertemu dengan Sugeng Istianto Channel. Siang ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang narasumber. Siang ini membahas mengenai tema perlukah kita memarahi anak? Nih saya ingin tanya nih Pak Ari nih. Masih muda, energik, putra baru 2. Apakah pernah memarahi anak, Pak? Coba diceritakan, Pak. Kalau kemarin-kemarin sebelum belajar banyak nih dengan Mas Al, Ya. ya marah Pak, pernah marah. Kenapa saya marah? Nah, kenapa nih? Kenapa? Kalau kita melihat yang tidak sesuai dengan harapan, dengan hati kita, dengan keinginan kita, pasti kan marah. Ya. Kita harapannya seperti ini, tapi ternyata kenyataannya beda dengan apa yang kita harapkan. Pasti itu marah. Itu Pak. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai, pokoknya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, ya pasti marah. Bisa diberi contoh, Pak? Ketika Bapak memarahi itu seperti apa kepada putra Bapak? Ini putra apa siswa ini? Putra dulu, putra. Pernah marah enggak kalau Pak putra? Kalau putra marah apa ya? Ya kalau biasanya sih kalau pinginnya itu setelah main, Ya. itu mainannya itu dikembalikan ke tempat semula. Nah, itu. Ya. Pinginnya seperti itu. Seperti itu. Tapi Kenyataannya tidak. Ya. Nah, Bapak marahnya seperti apa coba? Masih ingat enggak? Marahnya sih nggak sampai yang bentak-bentak. Iya. Tapi kan gimana ya? Marahnya paling cuma ayo. Kalau main ya dibetulkan lagi, dikembalikan lagi ke tempat begitu. semula. Iya. Gitu. Itu kepada anak ya, Pak? Iya. Kalau kepada siswa pernah juga, Pak? Ya, dulunya sering Pak. Dulu sering. Karena kebetulan kan matematika ya, mengajar Iya. matematika. Nah, seperti apa, Pak, kalau memarahi anak murid, Pak? Malah justru dulu saya kenal paling galak. Pertama karena saya di kesiswaan. Ya. Pinginnya kan anak-anak itu tertib dengan Tertib. aturan sekolah. Wah, betul, betul. Jadi kan Iya. otomatis metu siungi Pak. Nah. Itu terus Ya. jadi karena ada aturan-aturan itu yang otomatis kan saya marah kalau ada yang melanggar kan gitu. Ya. Terus, Biasanya Bapak luapkan seperti apa marah kepada siswa itu ketika siswa itu tidak sesuai harapan tadi? ya Pak, biasanya bentak-bentak Pak, seringnya itu bentak, seringnya itu gimana sih, sudah ada aturan kok tetap seperti ini, bisa nggak gitu pokoknya. Pernah ada itu kata merendahkan biasanya. Enggak, Wah, malas kamu. enggak nyampe. Oh. Nah, Keras tapi suaranya ya, Pak? keras ya. Kamu itu bagaimana? Iya. Gini begitu ya? Iya, Oh. itu dulu ya Pak. Dulu ya, dulu. Terus Nggak apa-apa. itu di saat anak-anak itu kalau pas ujian nih, pas Ujian, tes atau ya. apa, paling males ditungguin saya Pak. Kenapa? Karena mereka otomatis tidak bisa tengok kanan tengok kiri. Sekali tengok kanan tanya-tanya ke temannya atau nyontek, Ya. udah lembar jawab udah saya sobek-sobek sekalian. Oh, berarti gitu, Pak. itu ketegasan kalau Iya. itu ya, bukan marah, tegas. Iya, yang marah juga sih. Oh, marah juga ya? Tapi ya saya marahnya nggak ngomong sih kalau pas ujian. Iya, Nah, iya, iya. Saya nggak ngomong, tapi cuma saya ambil, saya sobek-sobek itu benar. Karena keseharian Bapak mengajar seperti itu di dalam kesehariannya, sehingga anak itu melihat Bapak ketika ditunggu itu menjadi takut. Iya, mereka mesti ke ruang pengawas, lihat hari ini itu Yang ngawasi siapa? Yang ngawasi siapa? Kalau Oh. sudah yang ngawasi saya, udah mereka nggak berani bawa contekan, nggak berani tengok-tengok, karena sudah terbiasa seperti itu. Oh iya iya. Nah sekarang gini, kita ingin belajar pada Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Ali Akam Ali Firdaus MPD. Nah, Pak Ustadz, ini Islam mengajarkan kepada kita seperti apa Pak ketika menghadapi permasalahan dengan anak kita, dengan anak didik kita.
perlukah kita marah? Monggo Pak Ustadz. Jadi kita harus mengerti dulu perbedaan antara marah dan juga tegas. Kalau marah itu identik dengan luapan emosi, karena marah itu timbul dari hasil ketidaksabaran sebenarnya. Kita melihat sesuatu kok berbeda dengan ekspektasi kita. Karena kita nggak bisa menahan kesabaran, itu akan keluar namanya luapan kemarahan. Berbeda dengan namanya ketegasan. Kalau ketegasan itu timbul karena dia berperilaku berbeda dengan yang kita ingat, tapi tidak melibatkan emosi. Marah itu identik dengan melakukan hal-hal yang melibatkan emosi, sehingga kadang kita marah terhadap anak nih, kita mukul dengan sembarangan, mukul wajah, mukul tangan sampai dia terluka. Tapi kalau kita ketegasan, kita juga mikir, oh ini kalau mukul tangan luka nggak ya? Kalau mukul ini dia akan terkena psikisnya nggak ya? Kalau ketegasan itu timbul karena dia namanya apa, bertentangan dengan peraturan yang kita buat, tapi tidak timbul karena emosi. Tapi kalau marah itu emosinya diluapkan sampai dia memberikan kata-kata yang keras sampai emosinya hilang. Jadi marah itu timbul karena emosi dan hilang sampai emosinya itu terselesaikan. Tapi kalau ketegasan ya dia cukup menghukum dengan sanksi yang sesuai dengan takaran, sesuai dengan usianya. Dalam Islam sendiri ada sebuah hadis bahwasanya ada seorang pemuda yang meminta wasiat kepada Rasulullah. Rasulullah, berikan saya sebuah wasiat. Lalu Rasulullah menjawab, janganlah kamu marah. Terus dia tanya lagi, wahai Rasulullah, beri saya wasiat, janganlah kamu marah, sampai 3 kali. Ini mengidentifikasikan bahwa saya di dalam Islam, walaupun di sebuah hadis ada, kita harus mendidik anak untuk terbiasa sholat di usia 7 tahun, nggak boleh mukul. Setelah 3 tahun berlalu atau setelah usia 10 tahun, kita boleh mukul. Di sini apa? Mukul di sini bukan karena dia marah, tapi karena ketegasan bahwasanya dia harus sholat. Jadi beda ya? Berbeda. Jadi beda ketika perintah memukul di sini demi kebaikan anak. Orang tua itu tegas, bukan marah. Karena kalau marah itu mukulnya bebas Pak, kadang. Ada yang mukul tangan, ada yang pakai dengan hantaman dan sebagainya. Tapi kalau ketegasan dia memukul dengan takaran yang sesuai. Kamu melanggar, saya beri sanksi dan seterusnya. Kamu berbuat baik, saya beri reward dan lain sebagainya. Jadi kalau marah itu timbul karena dorongan emosi, kalau ketegasan karena memang dia melakukan sebuah kesalahan dan harus diberi sanksi ya. Dan sesuai dengan takaran. Itu. Ada sebuah hadis lain juga di hadis dari Abu Hurairah bahwasanya ditanya, Rasulullah menjawab, sebenarnya pemuda yang paling kuat itu seperti apa? Pemuda yang paling kuat itu adalah pemuda yang bukan pandai bergulat, tapi dia yang bisa menahan emosi ketika dia marah. Berarti di dalam Islam sudah ditekankan bahwasanya marah itu sebenarnya tidak boleh, karena marah itu identik dengan berlawanan dengan kata sabar. Nah, kita Islam sendiri disuruh sabar, kenapa kok kita dibolehkan marah? Kan itu tidak dibolehkan. Nah, mendidik anak bagaimana? Ya sama. Ketika anak melakukan kesalahan, ya kita beri dengan maido hasanah atau dengan nasihat yang baik. Seperti halnya dulu kejadian ketika Rasulullah sedang dijamu, di situ ada anak kecil ya, namanya Umar bin Abu Salamah. Ketika dia ingin mengambil makanan dengan menggunakan tangan kiri, Rasulullah melihat. Beliau tidak langsung memarahi, tapi bilang, hai anak, gunakanlah tangan kanan dan bacalah bismillah. Jadi menggunakan kata-kata yang santun dan juga tenang itu juga bisa menasihati anak. Jadi nggak usah langsung, hei kamu tangannya salah itu tangan kiri ya, harusnya pakai tangan kan, nggak kayak gitu. Waduh, saya jadi malu ini Pak. Ya enggak, kita menggunakan, biasanya kan kadang orang tua ada yang emosinan. Iya betul. Mengendalikan. Makanya di dalam Islam sendiri kan ada juga teknik-teknik bagaimana biar nggak marah. Kita melihat anak melakukan sebuah kesalahan nih, kita marah besar ya, kita ambil wudhu dulu. Kalau nggak ambil wudhu dulu, lebih enaknya kita wudhu dulu. Kalau wudhu nggak bisa, kita pindah berdiri. Kalau berdiri pun nggak bisa, kita berwudhu. Jadi ketika kita menghukum anak itu jangan sampai melibatkan namanya emosi. Itu nanti kasihan anaknya. Mesti keluar kata-kata yang ya tidak bagus. Wah, kamu itu nggak mau beresin ini, kamu itu sudah ayah bilangin dasar kamu nggak mau nurut sama orang tua. Nanti yang dijauhkan itu menjadi doa. Nah ketika jenengan marah ya udah tenangkan dulu, pikirkan dulu ini enaknya anak ini mau dikasih sanksi apa.
biar kira-kiranya dia itu tidak terkena psikis maupun fisiknya seperti itu. Jadi tenang dulu, baru jenengan kasih sanksi. Itu kalau di dalam Islam seperti itu. Jadi tidak langsung melakukan emosi yang menggebu-gebu, nanti efeknya ke anak sangat buruk sekali. Bisa fisik, bisa psikisnya. Iya. Gitu. Bagaimana Pak Ari? Ya, sebetulnya begini Pak, karena saya banyak belajar dari Pak Ali. Iya. Nah, kemarin sudah ada perubahan di Ya. kelas sih. Kamu suka nggak kalau dimarahi? Enggak. Kamu suka nggak kalau kamu marah-marah? Kamu suka marah-marah apa enggak? Sebenarnya sih nggak suka sih Pak. Enggak, berarti kan pada intinya manusia itu satu nggak suka marah dan nggak suka dimarahi. Otomatis kan nggak suka dimarahi Pak. Iya, Sesalah iya. apapun kita kan nggak suka dimarahi. Iya. Nah, kenapa? Mungkin kesalahan kita yang pertama adalah kita tidak memberi teladan yang baik. Mereka melakukan kesalahan karena kan yang pertama dia tidak tahu, yang kedua dia belum tahu, dia nggak tahu kalau yang dilakukan itu benar atau salah menurut orang lain. Terus dia juga belum tahu yang dia lakukan juga benar atau salah. Nah, harusnya kita itu ya di samping memberi contoh yang baik juga sering-seringlah bareng dengan mereka. Jadi saya seperti ini salah, kalau seperti ini itu nggak benar, makanya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya harus ada sekali lagi harus ada toladan. Karena kan mereka melakukan itu, mereka nggak sadar sebetulnya apa yang mereka lakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Nah, terus kalau kita sudah berusaha, kemarin sudah diingatkan, besoknya kok seperti itu lagi, berarti mungkin belum mengena. Kan nggak ujuk-ujuk karena hari ini diingatkan besok berubah. Ada yang langsung berubah, tapi kan ada juga yang karena sudah terbiasa jadi kan susah merubahnya, susah berubah, maksudnya anak susah berubah. Tapi kan kita harus sabar tadi itu ya Pak ya. Sabar itu berarti kuncinya Pak Aram ya. Kalau di dalam Al-Quran sendiri kan ada satu yang sebenarnya kita sering lupa. Di dalam surat Al-Luqman sendiri, ketika Luqman mengajarkan anaknya, dia memanggil anaknya dengan kata-kata yang sangat halus. Ya bunaya, hai anakku, halus sekali. Ya bunaya, la tusyrik billah, inna sesungguhnya kamu musyrik kepada Allah. Jadi di depannya itu dikasih ya bunaya, hai anakku. Itu kata-kata yang sangat enak sekali. Kalau kita terapkan biasanya juga enak, hai anakku, kenapa kamu nggak mengerjakan ini dan ini? Sebenarnya seperti itu. Jangan sampai ketika ada anak tidak mengerjakan PR, kamu langsung dimarahi. Jangan-jangan di rumahnya dia ikut bekerja sama orang tuanya, atau jangan-jangan di rumahnya dia mengurus neneknya. Ketika sampai di sekolah kok langsung dimarahi, nanti dia artinya saya itu di rumah nggak bisa bergerak karena nenek saya sakit. Sampai di sekolah saya dimarahi lagi. Sampai di rumah dia kan timbul emosi lagi. Berbeda dengan guru yang menggunakan kedekatan, ya anakku, kamu kok kenapa nggak mengerjakan ini? Oh di rumah saya nenek saya sedang sakit. Nah, kalau kayak gitu kan kita timbul emosional kayak menyatu sama anak itu. Jadi jangan sampai jenengan langsung marah-marah terus mengungkapkan kata-kata yang sangat tidak pantas untuk anak. Sering kita jumpai, kadang kita ketika memarahi anak kita juga meluapkan emosi dengan kata-kata, oh pemalas kamu, oh tukang nggak pernah ngerjain PR ini, itu nggak boleh kayak gitu. Sebutkanlah dengan kata-kata yang bagus, hei anakku, atau panggil namanya hei Arham, kayak gitu. Jadi ketika dipanggil pun si anak langsung hatinya langsung wah halus sekali gurunya ini. Tapi ketika anak, kamu yang nggak pernah ngerjain PR, wah dia langsung mindsetnya wah bakal dimarahin. Tapi kalau dipanggil, anakku sini, dia kan dia manggil saya dengan sebutan yang sangat bagus sekali. Nah ketika dia menghadap gurunya pun dia akan berlaku sangat sopan sekali. Ada apa Pak Guru? Berbeda dengan, sini kamu, nggak pernah ngajain PR, kamu yang rambutnya berdiri semua gitu. Biasanya kayak gitu. Dia tamu juga dengan muka yang sangat bingung. Dipanggil ada mau dihukum apa lagi nih? Jadi panggilan anak dengan kata-kata yang sangat halus. Ya. Jangan sampai jenengan malah menggunakan kata-kata yang bisa timbul menjadi doa. Wah kamu anak nggak bisa dibilangin anak setan. Biasanya kayak gitu kalau orang desa itu. Sekarang emosinya ya. Emosinya anak setan kamu. Jadi kata-kata yang seperti itu yang ditahukan oleh orang-orang atau menunjukkan sebagai
doa. Nanti besarnya ya tidak malamnya seperti sekarang dan sebagainya seperti itu. Jadi ya kita banyak-banyaklah lebih menata hati untuk bisa bersabar. Jangan sampai kita lebih meluapkan emosi kepada anak. Kasihan psikisnya bisa kena, fisiknya terlebih lagi bisa kena seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak-bapak. Kalau kemarin saya ingatkan audionya Pak Ustadz Master Wong itu gini Pak, Iya. saya mulai belajar juga sih, ini masih dalam proses belajar untuk menata hati ya, manajemen kalbu. Ya, jadi kemarin nggak baca penyanyi Agim, tapi ini kemarin saya ketemu menemukan di channel Telegram itu kan, kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, berusaha supaya kita tidak marah itu, oh iya, saya yang salah, saya yang salah. Cuma ada anak melakukan kesalahan, saat kita mau marah, saya yang salah, saya belum memberi contoh yang baik kepada anak saya yang salah. Dengan istri, apabila walaupun meledak ini, biar tidak terjadi berkelanjutan ya, oh ya saya yang salah, saya salah. Itu nanti akan meredam emosi, tak tidak sampai keluar Pak. Kembali ke diri kita. Walaupun mungkin di saat kita berkendaraan bermotor, ada yang jalan sembarangan, maksudnya nyebrang saja sembarangan, padahal kan dia yang salah. Tapi saya yang salah, saya harus hati-hati lagi, saya harus hati-hati lagi. Padahal tahu dia yang salah. Dan itu satu lagi Pak, doakan. Nah, kembali lagi doakan. Jadi kita marahnya itu akan hilang dengan sendirinya dan muliakan dia, bahagiakan dia, pokok doa yang baik-baik yang keluar. Jadi itu akan meredam emosi kita. Ini mana saya baru belajar Pak, ini Pak juga mengendalikan diri ini. Yang penting apapun itu coba kembalikan ke diri kita. Sekali lagi kembalikan ke diri kita. Oh iya, saya yang salah, saya belum memberi contoh. Nanti ke anak didik kita ya juga sama seperti saya yang salah, saya belum memberi contoh yang baik ke anak. Jadi mereka tidak tahu banyak apa yang mereka lakukan itu sebetulnya salah. Berarti saya yang salah, saya yang harus banyak mendidik lagi, harus lebih dekat lagi ke anak dan lain sebagainya Pak. Barangkali Pak Akram mau memberikan kata penutup? Kembali lagi ya, jadi mungkin tadi benar kalau itu namanya introspeksi, tapi jangan lupa kita untuk memberikan nasihat. Di dalam surat Al-Asr juga kan ada ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan juga orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Jadi ketika kita melihat sebuah kesalahan, ya benar, kita tahan emosi, tapi jangan lupa untuk menasehati karena anak nggak tahu. Jangan sampai kita diem terus pergi, anak kan nggak tahu dia salah apa. Oh iya. Akan diulangi lagi. Tapi kalau kita beritahu, kita sudah nggak marah, kita kasih tahu, Dek, ini kalau mainannya berantakan, yang pertama nanti mainan kamu keinjak, nanti bisa rusak. Dek, ini mainan ini bahaya, kalau kena kaki kakinya bisa luka dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk sering menasihati anak, karena bagaimanapun anak itu nggak tahu yang benar mana yang salah yang mana. Dan jangan lupa mendoakan. Tambah lagi mendoakan. Ada doanya yang paling bagus ya. Iya. Robbi habli minas sholihin, jangan lupa. Jika ingin anak yang soleh, doalah Robbi habli minas sholihin. Itu adalah doa untuk meminta anak agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Itu jangan lupa. Iya. Terima kasih. Obrolan yang singkat namun sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.